kejadian itu sekitar 5 tahun lalu. Aku ingat betul seluruh detail yang aku hadapi malam itu. Tentu saja aku ingat, saat itu aku sudah berusia 25 tahun. Dan tidak mungkin pula aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tahun 2016 silam, Bimina, pengasuhku sejak bayi, meninggalkan kami untuk mengurus ibunya yang sudah rentah di kampung. Ia sangat berat meninggalkan rumah dan keluarga yang sudah bersamanya selama hampir 23 tahun. Begitu pula dengan kami. Tenggorokanku begitu tercekat saat memandangi Bimina mengepakkan semua pakaiannya ke dalam tas besar lusuh berwarna hijau. Aku sangat yakin dulu tas hijau itu berwarna terang, dan entah sudah berapa lama akhirnya warna itu memudar dan menyisakan sedikit kejayaannya. Bibi harus pergi. Enggak bisa, Ibu Bibi saja yang tinggal di sini bersama kami, tanyaku sambil berusaha sekuat tenaga menahan air matanya. Tidak bisa, Non. Ibu Bibi sudah rentah sekali dan hanya bisa berbaring di pendopo. Beliau tidak mungkin dipapah dan dimasukkan ke mobil untuk menempuh perjalanan jauh ke Jakarta, jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu Bibi juga sedih, tapi dia tidak bisa meninggalkan kewajibannya begitu saja. Sebagai seorang anak, Bimina dulu punya keluarga sendiri. Tapi tak lama sejak ia pindah ke Jakarta, ia bercerai karena suaminya ketahuan selingkuh oleh warga kampung sedang kumpul kebo dengan kembang desa. Mereka belum sempat punya anak, tapi Bimina justru bersyukur kalau anaknya tak perlu memiliki ayah bajingan seperti mantan suaminya. Bimina selalu bersemangat kalau menceritakan pengalaman pahitnya itu. Sudah nganggur, gak bisa apa-apa. Bini kerja keras, dia malah enak-enakan. Perempuan. Begitu ucapnya saat mengungkapkan kekesalannya. Biasanya aku hanya terkikik dan menepuk pelan bahu Bimina. Dia sangat terampil dan cekatan dalam mengurus aku juga rumah kami. Selain itu, gaya bicaranya juga sangat lucu. Aku sayang sekali dengan Bimina. Tapi sore itu, di tengah hujan deras, aku berusaha sekuat tenaga mengumpulkan nyali untuk bisa berpisah dengan bibi kesayanganku. Aku tidak menyangka perpisahan dengan seorang asisten rumah tangga akan bisa semenyakitkan itu. Bibi janji ya, harus kabari aku terus, ucapku merajuk layaknya anak kecil. Iya, Non, nanti Bibi juga pasti akan rindu sama Non dan keluarga ini. Banyak sekali kenangan indah sama kalian. Belum lagi pengalaman Bibi mengurus Non Sinta. Non yang membuat Bibi merasa punya anak selama ini. Non baik-baik ya, jangan kemakan gombalan laki-laki. Kalau nikah dengan Den Robi, jangan lupa undang Bibi di kampung ya. Bibi pasti datang buat Non, ucapnya yang sukses membuat
Bendungan air mataku tumpah ruah. Sore itu, aku dan Bik Mina sama-sama menangis di kamarnya yang hanya seluas 3 kali 2 meter. Keesokan harinya, Bik Mina berpamitan dengan seluruh keluargaku di stasiun Gambir. Saya pamit ya Bu, terima kasih sudah baik sama saya dan keluarga. Tolong dimaafkan kalau saya pernah ada salah kata atau perbuatan selama bekerja sama ibu dan keluarga, ucap Bik Mina sambil menggemblok tas dan berdiri di samping tas jinjing besarnya yang berwarna hijau pudar. Iya Mina, sama-sama ya. Maafkan saya dan keluarga kalau ada salah, terutama soal Sinta. Ya, kamu tahu sendiri bagaimana sifat keras kepalanya, jawab ibu. Iya Bu, justru non Sinta yang akan saya rindukan sekali. Wong dari kecil sampai sebesar ini sama saya terus ya Bu. Hehehe, balas Bik Mina. Kami pun tertawa dan masing-masing dari kami memeluk Bik Mina. Aku yang paling lama, seolah tak boleh lepas dari pelukannya. Beberapa menit kemudian, kereta dengan tujuan kampung halaman Bik Mina pun tiba. Ia bergegas pergi, meninggalkan kami yang tak bisa mengantarnya hingga ke peron kereta. Ketika Bik Mina membalikan badan, air mataku mulai mengalir tanpa harus dikomando. Sudah, Bik Mina akan baik-baik saja. Kalau kangen, tinggal telepon atau kita datang berkunjung ke sana, ucap ayah menenangkan aku. Aku yang sudah terisak hanya menganggukkan kepala dengan lemas. Ya sudah, ayo kita pulang. Kita harus segera cari orang untuk membantu di rumah, timpal ibu. Di perjalanan, kami berdiskusi dengan beberapa saudara dan kerabat melalui telepon untuk mencari pengganti Bik Mina. Akhirnya, setelah hampir 1 minggu mencari, ibu mendapatkan Yulia dari teman arisannya. Singkatnya, Yulia lumayan cocok denganku. Usianya masih terbilang muda, bahkan 2 tahun lebih muda dariku. Mungkin dia cocok untuk jadi teman mengobrol dengan kamu, Sinta, ucap ayah saat mengambil keputusan untuk menerima Yulia bekerja di rumah kami. 2 minggu setelah keputusan itu diambil, Yulia pun datang ke rumah kami, diantar oleh salah satu teman arisan ibu. Ayah menyuruhku untuk mengantar Yulia berkeliling dan menjabarkan apa saja tugasnya di rumah kami. Yulia berparas sangat manis dengan postur tubuh seperti jam pasir. Ia terlihat sangat lugu dan santun, ciri khas wanita desa pada umumnya. Setelah itu, aku mengantar Yulia menempati kamar yang dulunya adalah kamar Bik Mina. Mulai hari ini, kamu tidur di sini ya, Yul, ucapku sambil membuka pintu kamar yang sebelumnya sudah ku bersihkan. Iya, Mbak, terima kasih, jawabnya. Selama 1 bulan, tak ada yang aneh dari tingkah Yulia. Ia cukup cekatan dalam mengerjakan pekerjaannya dan lumayan asik
ketika diajak mengobrol. Baru-baru ini dia berkenalan dengan asisten rumah tangga lain yang ada di komplek. Memang rata-rata dari mereka itu seusia dengan Yulia. Jadi tidak heran kalau dia cepat akrab. Sejak itu aku jadi tidak lagi memperhatikan Yulia karena terlalu sibuk dengan pekerjaanku di kantor. Terlebih membantu ibu dengan bisnis barunya. Aku terpaksa harus bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya di kantor dan di butik milik ibu. Belum lagi rencanaku untuk melepas perusahaan tempatku meniti karir dan membuka bisnis sendiri. Semua bercampur aduk di dalam benakku hingga rasanya sangat melelahkan. Ayah dan ibu lebih setuju kalau aku membuka usaha sendiri ketimbang bekerja dengan perusahaan besar nan terkenal sekalipun. Meski kecil, tetap saja kamu bos. Sebaliknya, sebesar apapun perusahaan kamu bekerja, tetap saja kamu adalah pegawai. Begitu kata ayah. Namun semua itu butuh proses yang matang, terutama mentalku. Hingga akhirnya aku memberanikan diri mengikuti jejak orang tuaku. Ketika ayah harus pergi ke luar kota untuk mengurus bisnisnya, ibu dan aku harus pulang ke rumah lewat tengah malam untuk mengurus banyak hal. Disitulah kami tidak menyadari ada hal aneh yang Yulia lakukan di rumah kami. Suatu ketika, aku merasa sangat tidak enak badan. Mungkin karena sudah hampir 3 bulan kekurangan jam tidur. Aku dan ibu sepakat untuk pulang ke rumah lebih awal. Tetapi ketika sesampainya di rumah, kami melihat Yulia begitu terkejut dengan kedatangan kami. Aku dan ibu hanya bertukar pandang, lalu diam-diam mengecek semua barang yang ada di rumah. Tidak ada yang hilang, ucap ibu dalam chat WA-nya kepadaku. Begitu pula di kamar dan bagian tertentu yang aku periksa. Tidak ada yang hilang. Tetapi rasa curiga kami terhadap Yulia tidak pudar begitu saja. Kami merencanakan untuk kembali lebih awal. Secara tiba-tiba, tepat 2 minggu dari hari itu, kami kembali pulang secara mendadak. Tetapi bedanya kali ini masih terbilang cukup sore. Kami memantau rumah yang ternyata sering didatangi mobil tak dikenal. Ibu segera memanggil satpam kompleks untuk memeriksa rumah bersama-sama. Aku sengaja menaruh mobil jauh dari rumah agar Yulia tidak menyangka tentang kedatangan kami, dan ibu membuka pintu rumah dengan kunci cadangan. Klek, pintu rumah terbuka. Aku, ibu, dan 2 satpam komplek pun berusaha berjalan sesenyap mungkin agar Yulia tidak curiga. Kami mencari hampir ke seluruh ruangan hingga suara kencang terdengar sayup-sayup dari kamar Yulia. Aku dan ibu bertukar pandang. Lalu kami bergegas menuruni anak tangga untuk mendengarnya lebih jelas. Di depan kamar Yulia, ibu memberi isyarat pada salah satu satpam
untuk mendobrak pintu kamar Yulia, dan perintah itu diterimanya dengan baik. Sekejap pintu itu sudah terbuka, dan tampaklah Yulia dengan seorang pria parubaya tanpa yang terkejut melihat kedatangan kami. "Kamu sedang apa di rumah saya?" teriak ibu dengan sangat histeris. Yulia hanya terdiam dan berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut yang ada di atas kasur. Mereka berdua terdiam dan sibuk menutupi identitas masing-masing. Salah satu satpam tersebut menghubungi atasannya, dan tak lama terdengar suara sirine mobil polisi yang datang ke rumah kami. Yulia dan pria separubaya itu pun akhirnya diangkut oleh polisi berdasarkan keterangan yang diberikan. Yulia mengaku telah melakukan secara daring dan melakukannya di rumah kami karena terlampau sering sepi di rumah. Yulia juga mengaku pada polisi kalau ia hanya dibayar 400.000 per orang dan bisa menyelundupkan 3 hingga 4 orang dalam satu hari. Sejak hari itu, kompleks rumah kami geger dengan pemberitaan yang meledak di media, dan itu memberikan trauma yang cukup mendalam pada ibu. Ia tidak mau meninggalkan rumah dan membiarkan siapapun membantunya mengurus rumah tangga selain aku. Orang tuaku sepakat untuk tidak lagi menggunakan asisten rumah tangga, dan ibu menyerahkan semua bisnisnya padaku. Rencana yang seharusnya kupikirkan matang-matang terlebih dahulu tampaknya harus berjalan lebih cepat dari yang sudah ku targetkan. Namun, apa boleh buat, aku tidak bisa mengambil resiko rumah kami dijadikan tempat kembali oleh orang yang tidak dikenal. Sekian.